Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat KKR yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kami kuat dan sehat, sehingga kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus memimpin kami
membuat kami boleh mengerti setiap firman yang dibentangkan. Firman Tuhan yang disampaikan, kiranya boleh kami imani, untuk kami jalani dalam setiap kehidupan kami, dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada seorang gadis yang namanya Rebecca Thompson. Rebecca Thompson ini memiliki kepribadian yang sangat menawan. Tidak hanya kepribadiannya yang menawan, tapi juga parasnya sangat menarik, cantik, menyenangkan banyak orang. Nah, rupanya ternyata menariknya senyum, kecantikan daripada Rebecca Thompson ini tidak diikuti di dalam kehidupannya. Kepribadiannya yang menawan tidak diikuti dengan kehidupannya yang menawan. Ketika ia berusia 18 tahun, Rebecca Thompson mengalami sesuatu yang sungguh sangat tidak mengenakan. Segerombolan penjahat menyatroninya. Dia kemudian dibawa oleh penjahat ini yang lebih daripada seorang. Tidak hanya Rebecca Thompson, tapi juga adiknya pun juga ikut dibawa. Mereka diculik, dibawa ke suatu tempat. Tempat itu lumayan jauh dari rumahnya. Dan di sebuah toko di Casper, Wyoming, penjahat ini kemudian menghentikan langkah mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi? Rebecca Thompson dan adiknya Amy dipaksa oleh para penjahat ini. Mereka diperkosa. Ketika semuanya sudah merasa puas atas kelakuan mereka, para penjahat ini, kemudian para penjahat ini membawa Rebecca Thompson dan Amy ini ke jembatan yang ada di atas sungai North Platte, Nebraska. Apa yang terjadi? Mereka kemudian melemparkan kedua wanita ini, kedua gadis ini. Mereka terpelanting jauh ke bawah. Adiknya Amy terpelanting mengenai tebing yang ada di pinggir sungai itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Amy ini meninggal di tempat. Sedangkan Rebecca Thompson selamat. Meskipun mengalami luka-luka yang sangat serius. Pendek cerita, kisah ini kemudian ditangani oleh polisi setempat. Lalu kemudian penjahat ini berhasil ditangkap. Masuk pengadilan, diadili, lalu kemudian divonis hukuman tertentu kepada para penjahat ini. Tapi, ya karena hukum bisa dibuat sedemikian rupa, si penjahat ini akhirnya bisa dibebaskan meskipun secara bersyarat. Sedangkan Rebecca Thompson harus menanggung. Menanggung apa? Satu, menanggung malu karena habis diperkosa oleh orang-orang jahat. Dalam kehidupannya pun juga dia merasa sulit karena tidak bisa bergerak ke sana kemari karena kondisinya yang sedemikian rupa. Di samping itu, dengan dibebasnya para penjahat ini kemudian menteror Rebecca Thompson ini. Jadi di sepanjang perjalanan kehidupan Rebecca Thompson, betapa dia sangat-sangat menderita. Kondisi pribadinya ditambah lagi dengan teror yang dilakukan oleh para penjahat. Dan Rebecca Thompson harus menghadapi itu. Hari lepas hari dia hadapi itu. Tetapi pada satu kali,
Ia berjalan menuju ke tempat di mana dulu dia pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Dia menuju ke jembatan di atas sungai North Platte ini. Dan apa yang terjadi? Rebecca Thompson terjun ke sungai itu. Akibatnya apa? Rebecca Thompson meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan menarik muncul dalam hal ini. Sekian tahun kejadian ketika Rebecca Thompson itu mengakhiri kehidupannya itu pada tahun 1992. Tepat ketika Rebecca Thompson berusia 19 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, selama 1 tahun ini, kenapa Rebecca Thompson bisa bertahan? Tapi kenapa ketika pada usia 19 tahun, dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya, menerjunkan ke sungai dari atas jembatan ini? Jawabannya adalah, ketika dia masih mau dan bisa bertahan, itu karena dia memiliki harapan. Harapan apa? Harapan untuk bisa keluar dari masalah ini. Tetapi ketika harapan itu atau pengharapan itu sudah tidak ada lagi, maka Rebecca Thompson mengakhiri kehidupannya. Jadi, begitu vitalnya yang namanya pengharapan bagi seorang manusia. Pada suatu kecelakaan kapal menabrak karang pecah. Penumpangnya berhamburan, jatuh ke laut. Ada satu yang selamat, karena apa? Karena dia memegangi papan, sebilah papan. Dia berusaha memegangi dan menaiki papan itu, selama berhari-hari dia terkatung-katung di sungai. Tapi dia selamat. Kembali pada pertanyaan, kenapa orang ini bisa selamat? Karena punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan nanti pada suatu kali aku akan menerima pertolongan. Jadi sekali lagi, begitu pentingnya, begitu vitalnya suatu pengharapan bagi manusia. Pengharapan ketika ada dalam kehidupan manusia, manusia bisa bertahan. Meskipun dalam kondisi sulit, meskipun dalam kondisi yang sukar. Meskipun dalam penderitaan yang begitu berat. Kalau pengharapan itu tetap ada dalam orang tersebut atau manusia tersebut, maka dia mampu untuk menghadapinya. Dan pengharapan itu harus dibangun di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu harus didasarkan yang namanya iman. Iman tersebut akan timbul dari pengenalan dan kepercayaan akan Tuhan. Iman bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi mengenal dan mengerti akan siapa yang diimani atau siapa yang dipercayai. Meskipun realita kehidupan sesulit apapun, kalau dia memiliki iman kepada Tuhan yang benar dan memiliki pengharapan kepada Tuhan yang benar, maka orang tersebut bisa bertahan hidup. Dan di luar Kristus ini adalah suatu kebenaran, manusia dipastikan tidak akan memiliki yang namanya pengharapan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang di luar Tuhan, manusia di luar Kristus, dipastikan dia tidak akan memiliki yang namanya pengharapan. Jadi artinya apa pengharapan ini bagi iman Kristen? Pengharapan dituliskan dengan kata hope. Tapi tidak hanya hope, tapi juga isinya adalah wish dan expect. Harapan adalah bukti yang solid bagi manusia untuk terhadap suatu janji yang berdasarkan atau didasari pada firman Allah. Nah, pengharapan itu ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, kematian bagi manusia adalah sesuatu yang menakutkan, betul ya?
Siapa di antara kita yang tidak takut mati? Kematian adalah suatu hal yang menakutkan bagi orang yang di luar Kristus. Karena apa? Akan berujung kepada kebinasaan. Kalau berujung kepada kebinasaan, pasti jerih lelah, jerih payah, karya, apapun yang ada di dunia ini tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya. Sekarang kita baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh harapan. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan itu berasal dari kelahiran kembali di dalam Kristus melalui kebangkitan Kristus. Artinya apa? Pengharapan tidak ada di luar Kristus. Jadi kalau engkau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan percaya kepada Kristus, ada di dalam Kristus, di dalam dirimu pasti harusnya ada pengharapan. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita memiliki pengharapan, tapi kita juga harus memiliki pengalaman yang namanya harus dilahirkan kembali. Saya ulang baca ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Nah, saya bertanya, berapa kali Bapak Ibu Saudara sudah merayakan kebangkitan Kristus? Ada yang mungkin bisa 50 kali, ada yang 60 kali, bahkan lebih. Apalagi kalau mengikuti perayaan-perayaan peringatan kebangkitan Kristus di banyak tempat atau berulang-ulang kali. Tapi bukan soal berapa kali kita pernah memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus. Tapi yang terutama adalah apakah kita sudah dilahirkan kembali melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Kita harus mengalami yang namanya kelahiran kembali. Karena ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki kehidupan yang baru. Firman Allah pun juga mengatakan, di dalam Korintus juga mengatakan bahwa di dalam Kristus orang dilahirkan kembali. Dia akan meninggalkan. Di dalam Kristus orang memiliki kehidupan yang baru karena kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Jadi, kita akan memiliki pengharapan dalam Kristus melalui kebangkitan. Tetapi dengan melalui kebangkitan kita itu, kita juga harus yang namanya dilahirkan kembali. Nah, setelah kita dilahirkan kembali, kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu kita tinggalkan, kita ganti dengan kehidupan yang baru. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, puji Tuhan. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan kelahiran baru yang membuat dan membawa kita untuk menjadi anak-anaknya, itu bisa terjadi melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Kenapa melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Kenapa harus melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Karena kematian dan kebangkitan Kristus ini adalah peristiwa besar yang tidak pernah terjadi kepada siapapun manusia yang ada di dunia ini.
Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya. Benarkah Yesus sudah mati dan bangkit? Benarkah Yesus sudah mati dan bangkit? Kalau saya percaya karena saya percaya firman Tuhan. Yesus sudah mati, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit. Jadi kalau misalnya saudara pernah mendengar bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu diangkat ke surga oleh Allah. Jangan percaya. Kalau Yesus hanya turun ke dunia, lalu kemudian dia tidak mati dan dia tidak bangkit, itu percuma Yesus disebut sebagai juru selamat. Artinya dia gagal sebagai juru selamat. Yesus benar-benar mati, ya, dia dikuburkan, dan di dalam kematian itu dia sanggup mengalahkan yang namanya maut itu. Yesus mampu mengalahkan maut dan bisa dan sudah mengalahkan maut. Lalu kemudian setelah 3 hari, Yesus kemudian bangkit, menunjukkan kuasanya. Kebangkitannya pun juga bukan isapan jempol dan cerita para murid belaka. Tidak, no. Tapi kebangkitannya itu nyata, dicatat dalam sejarah. Bukan cerita murid-murid. Bukan cerita Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. No, tidak. Tapi Yesus betul-betul sudah mati dan Yesus betul-betul sudah bangkit. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang membangkitkan Yesus? Peristiwa manusia mati dan bangkit beberapa kali dicatat dalam Alkitab. Misalnya contoh, anak muda di Nain dibangkitkan oleh Yesus. Betul ya? Lalu kemudian, Dorcas dibangkitkan oleh Tuhan melalui doa Petrus. Lazarus bangkit karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Yesus? Kalau misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52 dikatakan begini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kalau dibangkitkan sama seperti Lazarus, seperti Dorcas, seperti anak-anak muda di Nain, seperti kita nanti pada saat akhir zaman. Kan ada bedanya antara kita dengan Kristus. Tidak ada bedanya. Mengalami kematian, dan nanti pada suatu kali akan dibangkitkan. Tapi Kristus berbeda, Yesus berbeda. Dia dibangkitkan karena kuasanya sendiri. Bahkan ketika dia mati pun, tidak ada satupun. Saya tidak percaya. Dan saya menolak mengatakan bahwa yang membunuh Yesus itu adalah para tentara Roma. Karena di dalam Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dan 18 mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi, tidak ada satupun orang yang sanggup mencabut nyawanya Yesus. Yesus bisa memberikannya, dia mau memberikannya, dan dia juga akan mengambilnya kembali. Jadi dia mati bukan karena manusia, dan dia bangkit bukan karena yang lain, tetapi dia sendiri. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang 19, Yesus pernah mengatakan begini. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal kebangkitannya. Setelah mati 3 hari, dia bangkit. Dan yang bangkitkan siapa? Dia sendiri.
Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16 dan 17. Kalau Tuhan ini tidak dibangkitkan, tidak akan ada kebangkitan orang mati. Dan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita mempercayai Tuhan Yesus. Percaya saja kepada orang lain yang pintar, yang hebat. Tapi tidak ada satupun orang yang sama dengan Kristus. Dia mau mati memberikan nyawanya sendiri dan dia bangkit karena dia yang membangkitkannya sendiri. Dan itu juga berarti kalau Yesus tidak bangkit, dia gagal sebagai juru selamat. Jika tidak ada kebangkitan Kristus, manusia juga tidak akan pernah bisa memperoleh kehidupannya. Dan tanpa kebangkitan Kristus, kita pun juga tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik kembali bersama dengan Allah. Kita tetap ada dalam dosa, kita terputus dengan Allah. Karena kematian Tuhan, kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita dikembalikan, dan ketika Yesus bangkit, melalui kebangkitannya itu, janjinya untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 15 ayat yang 14, 17, dan 18. Tetapi jika andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini ayat 14, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kalau Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit, hidup berasal dari kelahiran baru atas kebangkitan Kristus. Dan itu memberikan harapan kepada kita. Harapan apa? Harapan untuk menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Hidup yang kekal. Kita beriman kepada Yesus, kita menerima janji. Janji apa? Hidup yang kekal. Melalui pengharapan yang ada setelah Yesus bangkit, maka kita menantikan janji itu. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat mengatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Inilah janji itu, dan melalui janji itu kita berpengharapan kita bisa menerima apa yang dijanjikan oleh Kristus. Kita memiliki warisan yang sudah dijanjikan oleh Kristus. Masa depan kita ketika Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan dan dia menjamin ke pengharapan itu. Dia menjamin hari depan kita. Dia menjamin kehidupan kita. Karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan atas apa? Pengharapan atas Kristus. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, ini adalah suatu kebenaran. Ini adalah suatu kebenaran. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kita semua nanti pasti akan merosot. Semakin tua, semakin lemah. Namun manusia batiniah kita diparui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita bagi kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Inilah pengharapan itu. Kekristenan memang tidak berbicara soal kenyamanan atau menghindari suatu masalah. Tetapi kita memiliki pengharapan akan apa? Akan janji Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Dan itu adalah tujuan akhir kita. Jangan hanya memburu tujuan kita ketika kita hanya ada di dunia ini. Itu sementara dan itu akan sia-sia. Ketika kita mengakhiri kehidupan kita,
dan roh kita naik kepada Bapa, sudah tidak ada lagi yang sudah kita kumpulkan selama ini, yang sudah kita jaga selama ini. Kita tinggalkan semuanya. Semuanya kita tinggalkan. Oleh sebab itu, taruhkan pengharapanmu kepada janji Kristus yang benar. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Hidup yang penuh pengharapan dan kasih karunia itu menjadi unsur penting di dalamnya. Ketika kita memiliki pengharapan, maka kasih karunia Tuhan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan membedakan antara kita, orang percaya, dengan orang-orang dunia. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Itu seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita masih ada dalam suasana Paskah. Ada dalam suasana kematian dan kebangkitan Kristus. Taruhkanlah kematian dan kebangkitan Kristus untuk mendatangkan, memberikan kita, memunculkan kita, mengingatkan kita akan pengharapan itu kepada Tuhan. Dan percayalah, kalau kita terus setia kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus mengiring Tuhan dengan sukacita, maka engkau akan menerima pengharapan yang sesungguhnya nanti, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan percayalah, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Di samping kita menerima janji nanti hidup yang kekal setelah kita mengakhiri kehidupan kita, percayalah ketika engkau ada di dunia ini, kasih karunia Tuhan juga menyertai kita. Ingatkah kita? Penulis Ibrani menyalin kembali apa yang dikatakan di Ulangan. Bahwa Allah, Tuhan, tidak akan pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan jaminan yang ada di depan kita, yaitu kehidupan yang kekal di dunia ini pun, dia juga menyatakan kasih karunia-Nya dengan menyertai, dengan tidak membiarkan kehidupan kita. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia pun juga akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, taruhkan pengharapan ini hanya kepada Kristus. Maka engkau akan bisa menghadapi dunia ini, apapun tantangannya. Dunia ini semakin sulit, semakin sukar. Tetapi kalau engkau melihat janji Kristus dan engkau taruhkan pengharapan itu di dalamnya, engkau akan menerima janji itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati jemaat KKR yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih buat firman Allah, kami terima dengan percaya, kami terima dengan iman. Untuk kami jalani dalam kehidupan kami, agar kami terus bisa memiliki pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan. Sampai kami menerima janji itu atas pengharapan kami, yaitu kehidupan yang kekal. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, yang sudah mengikuti program ini, yang sudah menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah. Tuhan berkatilah dimanapun anak-anak-Mu berada, dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka hatimu untuk siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Berkat dan kemurahan yang datang dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita malam ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.